Oke teman-teman, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar buat teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini. Semoga semakin berkembang dan kedepannya mudah-mudahan apa yang kita tampilkan, apa yang kita tutorialkan, dan apa yang kita berikan tips-tips mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua ya. Kedepannya harapan saya pribadi mudah-mudahan menjadi bagian dari orang-orang yang bermanfaat dan berguna untuk orang banyak ya teman-teman, dan doakan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Upgrade kali ini kita lanjut ke Impact Range Nagawa ya, yang tipenya NIC21K ataupun yang umumnya 320 nm. Jadi Nagawa 320 nm ya teman-teman. Karena di video sebelumnya sudah kita upgrade Impact Range Nagawa yang 350 nm ya teman-teman ya. Karena di bawahnya lagi ada yang tipe 300 nm. Nah, itu kita belum kasih reviewnya ataupun upgrade-nya teman-teman ya, dan doakan mudah-mudahan bisa menyusul untuk yang 300 nm. Oke, jadi Impact ini kiriman dari sahabat kita yang ada di Jambi ya. Jadi dia beli baru langsung dikirimkan ke alamat kita untuk di upgrade di bagian spool bruselessnya ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat Om yang ada di Jambi sudah mempercayakan jasa kami ya. Tapi buat teman-teman, kami pribadi lebih seneng kalau teman-teman itu action sendiri ya. Jadi gulung sendiri, bongkar sendiri, pasang sendiri, dan berhasil itu untuk saya pribadi ada kepuasannya teman-teman. Oke, jadi basic si omnya ini katanya Impact ini akan digunakan untuk membuka baut ataupun mur yang sudah lama nggak terbuka ya teman-teman, seperti yang sudah berkarat ataupun yang memang susah untuk dibuka ya. Karena dia sudah punya unit Impact lagi. Kalau untuk merek saya nggak paham juga ya teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu, dia beli satu paketan langsung dikirim sini untuk di upgrade, dan insya Allah kata dia kalau nanti hasilnya memuaskan dia akan kirim satu lagi ya, dan mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke unitnya ya teman-teman ya. Dan mohon maaf buat teman-teman, untuk versi standarnya nggak kita review ya teman-teman ya, tapi hanya sekedar informasi. Kalau untuk pas masih standarnya itu untuk RPM ataupun torsinya saya rasa masih kuat untuk Impact JLD ya, JLD dan Nagawa yang 350 nm. Tapi nggak usah putus asa teman-teman, ini kan udah ada pengupgradean, monggo dicoba buat teman-teman yang sudah punya Impact Nagawa 320 nm ya. Oke, jadi eksekusi awal kita action di bagian spoolnya. Untuk spool sendiri kita pilih akhirnya untuk diameter kawat menggunakan 1,1 mili teman-teman. Kita tidak jadi menggunakan 1,2 mili karena takutnya kita belum tahu ya daya tahan modulnya ataupun kontrolernya itu keawetannya itu akan bertahan lama atau tidak. Tapi kalau untuk 1,2 mili untuk di Nagawa 320 nm ini, untuk pengaturan speednya, triggernya itu sangat nyaman ya teman. Untuk perubahan speednya dari paling rendah sampai yang paling tinggi itu masih mau bergerak dan sangat nyaman kalau saya rasa. Nah, untuk di Nagawa 350 kan dia nggak mau menggunakan kawat 1,2 mili. Kalau untuk di JLD speednya kita mainkan itu malah terasa stuck ya, sudah mulai terasa bergetar, baru kita kencengin speednya dia mau berputar, karena sudah sempat kita pakai kalau untuk yang di JLD di video sebelumnya kan sudah kita jelaskan ya teman-teman ya. Oke, jadi tahap awalnya sudah kita gulung di bagian spoolnya dan akhirnya kita gunakan kawat 1,1 mili. Untuk banyaknya lilitan ini kita sanggup mencapai 11 lilitan ya teman-teman ya. Karena untuk di standarnya, nah untuk di standarnya sendiri Nagawa ini menggunakan kawat 0,7 dengan 23 lilitan persis ataupun sama dengan kepunyaan JLD. Kalau untuk yang di Nagawa 350 itu 0,7 tapi banyaknya lilitan hanya mencapai 19 lilitan ya teman-teman. Mungkin kita lupa di video sebelumnya untuk menjelaskan ya, kenapa kita nggak memilih 1,2 mili padahal sanggup. Nah gitu pasti ya teman-teman ya. Kalau untuk 1,2 mili saya nggak berani ngambil resiko ya teman-teman, karena ini kan pesanan dari orang dan kita juga belum tahu untuk keawetan modulnya. Meskipun triggernya kita mainkan, speednya kita mainkan itu sangat nyaman ya, ataupun sangat halus perpindahannya. Jadi
setak-setaknya itu nggak ada, macet-macetnya nggak ada. Jadi saya pribadi cukup penasaran untuk di Nagawa ini ya, jadi pengen buru-buru review. Oke, di bagian spool sudah jadi 1,1 mili sebanyak 11 lilitan ya teman. Untuk di palunya kita modifikasi seperti video sebelumnya, ini kita tambah lagi, kita popok ulang lagi teman-teman, dan bentuknya seperti ini. Jadi kita ratain semua, dan intinya ini setidaknya menambah berat ataupun bobot. Dan selanjutnya untuk kekerasan pernya seperti di video sebelumnya, kita tanam pelor yang 3/16 ya. Jadi yang standarnya kita singkirkan, kita gunakan gotri ataupun pelor yang ukuran 3/16. Jadi nggak kita double, cukup satu aja ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau coba-coba silahkan, tapi harus gunakan 2 ring ya, jangan ditimpah gotrinya. Jadi ring pertama pelor kita taburkan, kita kasih ring, lalu pelor yang kedua kita taburkan lagi, baru kasih ring, dan lalu kita masukin pernya. Takutnya pernya itu terlalu keras, kita nggak tahu daya tahan dari gear planetarinya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman bisa logikakan sendiri ya, impact dengan harga sekian tentunya kualitas ataupun bahan dari komponennya itu akan berbeda dengan impact yang berlabel ataupun brand papan atas ya, pasti kualitas itu beda teman-teman. Nah gitu ya, jadi yang saya takutkan seperti itu teman-teman. Dan inilah maksimalnya yang bisa kita naikkan torsinya ataupun tenaganya ya teman-teman ya. Jadi yang membedakan hanya di bagian modulnya saja ya teman-teman ya, yang membuat perbedaan itu. Oke, jadi seperti ini posisinya ataupun perakitannya. Dan sekali lagi kalau untuk penyambungan di kabelnya ini, jadi di spool ini kan ada 3 kabel ya teman-teman ya, seperti di awal gulung. Jadi 1, 2, dan 3 di bagian bawah. Jadi untuk di bagian tengah, kawat yang bagian tengah posisikan ataupun hubungkan dengan terminal modul yang di bagian tengah juga teman-teman. Untuk yang di bagian pinggir-pinggir ini acak ya, jadi itu bisa teman-teman trial sendiri ya. Kalau perputarannya terbalik, tinggal pindahkan yang bagian pinggirnya saja, yang tengahnya nggak usah ya. Oke, jadi selanjutnya ini kita rakit, langsung kita tutup ya dengan posisi ini ada centolannya. Nah ini posisi atas dan bawah ya, dan ini garis ini ataupun coakan ini juga lurus karena ada dudukan juga di bawahnya dan di bagian casingnya ini. Tuh dia akan napak di sini nanti ya. Oke, sekarang kita pasang dulu deh ininya, bagian hammernya nanti ya. Jadi kita mau ngetes perputarannya seperti ini, karena di yang tipe 350 kan nggak bisa langsung harus dengan hammernya karena ada komponen lampu LED ya teman-teman ya. Kita fokus di bagian bawah dulu, pasin kalau ini nggak pas, triggernya agak digeser dikit teman-teman. Nah oke, ini udah kita pasang casingnya teman-teman ya. Jadi kalau untuk hammernya bisa menyusul. Sekarang kita lihat dulu perputaran dari rotornya dulu ya teman-teman ya. Jadi komponen hammernya belum kita pasang, coba kita tes dulu ini aja ya teman-teman ya. Ya sekarang kita mulai. Ini untuk pengendoran dulu ya, kita coba. Nah sekarang dari perlahan. Langsung seperti tersedot ya di baterainya teman-teman ya. Nah ini yang versi slow nya kita coba. Oh ini pengencangan teman-teman, versi pengencangan. Jadi semakin berputar seperti ada arus dari baterai langsung tersedot ya. Nah, ini untuk pengendorannya kita gunakan ya, nah ini ya teman-teman ya. Nah, langsung berhenti dia, hanya sekali berputar. Kita pindahkan RPM tinggi, pengendoran. Nah teman-teman ya, sekarang kita coba pasang komponen hammernya. Kita cek dulu sebelumnya voltasenya ya, jadi benar-benar berkurang atau tidak, atau hanya ketika beroperasi dia langsung tersedot ya teman-teman arusnya.
Tuh 2021 teman-teman. Jadi tetap kembali lagi ya voltasenya. Jadi ibaratnya itu hanya ampere sesaat yang tersedot mungkin ya, seperti di sepeda motor lah intinya gitu. Kalau untuk voltasenya pasti agak lama kok. Apalagi kalau untuk pembukaan baut ataupun mur ya, pasti setidaknya semakin cepat malah semakin awet nantinya baterainya, bukan semakin boros teman-teman. Tuh, kecuali kalau yang ngebuka baut ataupun muter nggak kebuka-buka, nah itu malah yang cepat habis ya. Oke, kita pasang pelornya dulu ataupun gotrinya dulu dengan ubahan 3/16 ya teman-teman ukurannya. Nah, di toko-toko sepeda banyak karena ukuran standarnya kan dia lebih kecil ya. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah seperti ini teman-teman, ini ada gap sedikit ataupun salah sedikit itu nggak masalah. Yang penting kalau teman-teman masukin pelornya satu lagi itu nggak mau ataupun agak tinggi menumpuk, itu jangan dipasang. Jadi biarin aja, nggak masalah, itu malah lebih gampang tergelincirnya ya si gotrinya ataupun pelor. Oke, kita masukin. Masukin pelornya. Oke, udah masuk ya. Sekarang ke bagian satunya. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Kita kendorin lagi. Selanjutnya kita pasang gear kecilnya, kita kasih gemuk di bagian lubang tengah ini, karena nantinya ada pen, takutnya nggak gampang masuk gemuknya, malah kan menyebabkan aus ya. Nah lalu di atasnya dia ada ring tipis teman-teman, jadi fungsinya untuk menghindari supaya pen ini nggak lepas ya ataupun nggak keluar. Sebelumnya ada ring yang plastik seperti ini paling bawah teman-teman, dan cekungannya posisinya paling bawah. Ini kan ada sedikit mencekung ya. Kita masukin. Dan ada ring yang seperti ini, jangan lupa ya, kalau untuk di 320 nm hanya ada satu, kalau di 350 kan ada dua ya. Sekarang kita pasang komponen hammernya ya. Cari permukaan yang rata. Nah ini rata berarti bagian bawah, jadi pelan-pelan aja teman-teman. Nah kalau nggak pas bisa sampai putar-putar. Nah ya pas ya. Oke, kita baut dulu. Oke, udah kita baut dan sekarang kan sudah mulai ada beban dari hammer ya teman-teman ya. Kita lihat lagi perputarannya. Oke, kita mainkan speednya. Oke, sekarang kita coba ke pengetesannya. Oke teman-teman, jadi ini mau kita coba tes. Ternyata ada sedikit trouble, bukan trouble sih ya sebenarnya. Ini kita coba dulu deh. Kita buka baut di sini ya. Kita proses pengencangan aja. Ini kita gunakan baterai JLD yang kondisi baterainya full ya. Ini trigger dalam posisi full menekan. Kalau seperti ini kan dia mau ya teman-teman. Tuh ya, kita tekan pakai tangan. Nah cuma kita aplikasikan di pembukaannya, tuh dia langsung mati. Dan indikator baterai teman-teman lihat ya, jadi dia seperti menyedot arus di baterainya teman-teman. Pantesan ini sangat mumpuni ya kalau kita lihat potensinya. Tuh dia langsung seperti habis ya. Coba kita tes dengan baterai Nagawa ya. Nagawa sudah kita cas ya sebelumnya. Tuh ya teman-teman ya. Tuh dia seperti tersedot satu garis. Coba kita tes lagi. Ini pengencangan dulu. Nah teman-teman perhatikan ya di lampu indikatornya. Tuh
Tuh dia langsung mati teman-teman. Cuman kalau trigger ya kita tekan tidak full, sedikit aja ya. Tuh dia mau. Nah sekarang untuk pembukaannya kita tes yang baut bagian atas ini belum kita bongkar ya, belum kita buka. Secara logika kan sepertinya sedikit lebih susah ya, ataupun lebih keras. Nah ini kita fullin dulu ya triggernya. Aduh maaf teman-teman kalau sedikit nggak fokus. Nah kelihatan ya baterainya ya. Nah oke, kita ke pembukaan ya, pengendoran. Ini triggernya full. Nah kita gunakan baterai Nagawa, mau ya teman-teman ya, kita tes lagi ya. Tadi menggunakan JLD, nggak mau kita tes. Ini triggernya full. Ini mau teman-teman. Ini kita kencengin. Coba kita kencangkan lagi ya. Indikator baterainya teman-teman lihat ya, perhatikan. Jadi nanti kita ambil kesimpulan. Nah kita gunakan baterai yang JLD lagi. Nanti akan kita jelaskan ya. Pantes dia sanggup ya teman-teman. Oke, kita pengendoran menggunakan JLD, trigger full. Oh ini mau dia sekarang. Nah ini mulai nih. Tuh ya, cuman kalau triggernya tidak full, tuh ya mau terus ya teman-teman. Kita ngeri dol. Kita beralih di roda aja ya, roda belakang Matic. Oke sekarang kita ke media as roda aja biar lebih aman ya teman-teman. Nah ini untuk cak di Nagawa 320 ini sedikit seret ya, nggak tahu kalau untuk semua unitnya sama atau enggak, karena ini sudah kita paksain juga nggak mau teman-teman. Takutnya kalau kita ketok juga rusak ya di sini, karena casingnya kan dia plastik. Jadi mungkin seperti ini dulu ya, hanya separoh, nggak nyampe malahan. Oke sekarang kita coba pengendoran dulu. Oke terlihat ya, jadi kita langsung coba dulu untuk pembukaannya. Ini trigger dalam kondisi full ya. Tuh jadi kadang-kadang mau, kadang-kadang stuck ya teman-teman. Kita coba ke pengencangan, tadi sempat salah ya posisi pengencangan. Ini sangat kencang sih emang. Ini mau teman-teman. Tuh ya lihat indikator baterainya. Tuh. Untuk ke tekanan yang lebih tinggi lagi ataupun torsi yang lebih tinggi dia langsung mati ya. Tuh. Jadi kalau kondisi triggernya tidak full, nih perhatikan. Kita tekan sedikit aja. Nah, dia lancar ya. Coba kita kendorin lagi. Tuh, mati dia. Nah, sekarang tidak full. Sedikit kita tekan ya. Tuh, dia lancar teman-teman. Nah, sekarang kita coba tes di baterai Nagawa ya. Yang tentu pasti berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dalam kondisi baterainya. Ini kita kencengin dulu. Nah, ini full ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan indikator baterainya, jelas nggak ya? Nah gini ya. Ya sekarang coba kita kencengin. Ini triggernya dalam posisi full ya, menekannya ya. Tuh, kalau udah minta torsi lebih tinggi lagi dia langsung stuck teman-teman, mati. Nah, coba kita kendorin. Full lagi ya trigger ya. Tuh. Karena ini udah kencang banget ya di bagian mur as roda ini. Sekarang kita posisikan triggernya, menekannya hanya sedikit. Sanggup membuka nggak? Sanggup ya. Oke, kalau untuk torsi memang kencang sekali ini, beda banget dengan
impact yang lain yang sudah kita tes ya, baik itu JLD ataupun Nagawa yang 350 Nm. Jadi pantesan untuk di modul ini potensinya sangat besar ya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk kasus yang seperti ini biasanya kalau kita analisa untuk di bagian permasalahan baterai ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat cocok sekali kalau teman-teman mau upgrade di bagian ampere baterai teman-teman, karena basic yang punyanya ini untuk pengoperasian baut-baut yang memang besar-besar ya teman-teman ya. Jadi kalau saran sih lebih baik tetap gunakan 1,1 mili. Mungkin teman-teman bisa upgrade baterainya, tergantung kita mainkan dari triggernya aja. Jadi triggernya nggak sampai full ya. Oke, jadi itu tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau untuk harian ataupun perbengkelan saya rasa 1 mili sudah cukup ya. Ini aja udah besar banget teman-teman torsinya. Jadi intinya ini paling atas lah selama kita tes dari rubahan kawat sepulnya ya. Di bagian modulnya ini sangat mendukung dan kita juga penasaran ya, ternyata hasilnya seperti ini, sangat berpotensi. Oke, kita lanjut lagi nanti ya, coba kita tukar dulu menggunakan 1 mili. Oke teman-teman, kita lanjut di malam hari ya, karena tadi kita lagi sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari. Ini udah kita ganti dengan kawat yang 1 mili. Nah, kalau kita lihat tuh dia lebih stabil ya untuk indikator baterainya. Nah, ini masih dalam pengencangan yang awal tadi, yang terakhir tadi teman-teman, yang masih menggunakan kawat 1,1 mili. Nah, tadi kan sudah buka tutup ya, buka tutup maksudnya kendor kencang, dan ini udah kita kencengin. Dan kita coba secara manual ternyata sudah nggak bergerak, jadi memang udah kencang benar. Dan sekarang kita tes untuk pembukaannya ya, jadi teman-teman bisa bandingin. Kalau untuk dirasa dengan tangan memang sangat berbeda ya dengan 1,1 mili yang di awal tadi teman-teman, itu lebih kencang memang. Nah, ini juga kencang, cuman kita lihat dulu hasilnya ya untuk sebagai pembanding. Oke, kita mulai dan perhatikan indikator baterai ya. Oke, pengendoran ya. 1, 2, 3. Dia agak lama ya teman-teman. Kalau 1,1 tadi cepat sekali, meskipun trigger dalam posisi nggak full ya, karena kita fullin tadi kan dia nggak mau ya teman-teman ya. Jadi hanya di bagian ujungnya saja kita tekan, cuman dia sudah mau bergerak. Karena kalau kita tekan full otomatis ampernya akan semakin tersedot habis ya, ampere di baterai itu yang menyebabkan dia stuck, nggak mau bergerak lagi. Nah, ini kita kencengin lagi, kita kencengin lalu nanti kita kendorin lagi ya. Oke, sekarang kita kendorin. Oke ya, jadi mudah-mudahan cukup jelas, dan kita lanjut ke ruangan lagi ya. Oke teman-teman, jadi tadi udah sama-sama kita lihat dengan ubahan diameter kawat yang kita turunkan menjadi 1 mili ya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya tetap balik lagi ke video-video sebelumnya, kalau untuk amannya itu kita gunakan 1 mili ya teman-teman ya. Jadi bukan untuk amannya sih kalau untuk versi yang Nagawa 320 Nm ini teman-teman. Nah, tapi perlu diingat untuk modul di Nagawa 320 ini saya rasa cukup mumpuni ya. Seandainya kita upgrade lagi ke kawat 1,1 saja sudah besar sekali torsinya teman-teman. Saya merasakan sendiri, berbeda dengan seperti JLD yang kita pakai kawat yang 1,2 mili ya, itu beda banget teman-teman ya. Jadi sangat berpotensi sekali untuk modul di Nagawa 320 ini. Nah ya, jadi mungkin kalau untuk di sebelum-sebelumnya JLD baik JLD ataupun Nagawa 350 Nm itu kan memang modulnya nggak bisa support ya, ataupun modulnya nggak bisa mendukung dengan kawat yang diameter di atas 1 mili. Sedangkan kalau untuk Nagawa yang 320 ini masih mumpuni teman-teman. Jadi dia hanya kalah di baterainya ataupun arusnya ataupun ampernya ya. Nah, kalau itu kan bisa kita modifikasi lagi. Kita ganti baterai yang kapasitas mAh nya lebih besar teman-teman. Nah, itu kan di YouTube juga banyak ataupun di online shop bisa teman-teman cek sendiri rekomendasi baterai itu yang cocok apa, merek apa, dan yang bagus apa gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan, kalau masalah ubahan baterai akan kita share lagi ya teman-teman ya, akan kita upload ke teman-teman semua. Jadi intinya buat teman-teman yang sedang mencari
impact Kurens, ini sangat rekomen banget ya teman-teman ya. Saya bisa bilang seperti ini, memang benar-benar merasakan ubahan di Nagawa ini teman-teman. Jadi berbeda sekali dengan yang kita aplikasikan di JLD ya. Ini benar-benar apa ya, good banget lah pokoknya. Jadi yang 1 mili aja berbeda sekali dengan impact yang lain. Dan 1,1 seperti yang tadi ya udah kita jabarkan, untuk pembukaan mur roda ataupun baut yang lain itu sangat cepat sekali teman, meskipun triggernya nggak bisa full ya. Nah itu balik lagi ke teman-teman, kalau memang masih merasa nyaman dengan 1,1 mili tapi trigger nggak bisa full, silahkan monggo, kita nggak bisa ngasih masukan yang lain-lain ya. Jadi itu tetap pilihan tergantung dari teman-teman sendiri. Makanya teman-teman basicnya apa, terjunnya di bidang apa yang membutuhkan tenaga yang memang harus besar ataupun superior, silahkan gulung aja di 1,1 mili, nggak usah 1,2 ya, 1,1 aja udah besar banget kok teman-teman, yakin lah, karena kita merasakan sendiri. Sedangkan saat diameter kawat sudah kita turunkan menjadi 1 mili, itu terasa sekali penurunan dari torsinya ya teman-teman ya. Memang 1 mili pun sudah besar, cuman kalau mau yang ekstrim ataupun butuh benar-benar power yang sangat besar ataupun torsi besar, itu 1,1 sudah cukup teman-teman. Karena jauh sekali ya perbandingan dari sebelumnya saya pakai JLD yang kawat 1,2 mili, yang akhirnya pun modulnya juga jebol ya karena kita mainkan triggernya. Kalau ini bukan masalah modul nggak support ya, sekali lagi ya teman-teman, jadi baterainya yang nggak support, kapasitas baterainya. Kalau modulnya masih support, masih good, mau kita triggernya kita mainin masih aman ya, nggak ada seperti rasa-rasa spoolnya itu stuck ataupun seperti mau jebol ya teman-teman ya. Karena dari sebelumnya yang modul-modul yang jebol itu terasa sekali di sini panas di modulnya, sedangkan kalau ini hanya di bagian spoolnya yang sedikit panas ya, karena itu biasa reaksi dari kawat kan yang semakin besar otomatis menghantarkan setrum ataupun arus yang besar juga ya teman-teman ya, pastinya akan menambah panas, pastinya panasnya itu akan lebih bertambah lagi suhu yang ada di bagian spoolnya. Dan ini udah kita konfirmasikan ya sama yang punyanya, dan yang punyanya masih kebingungan teman-teman, karena dia melihat sendiri hasil dari 1,1 itu memang terlihat berbeda sekali dengan yang 1 mili ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau 1,1 tanpa ganti baterai pun bisa ya teman-teman, kita mainkan di bagian triggernya saja. Jadi kalau untuk perbengkelan itu sangat cepat sekali lah, membuka mur roda belakang pun sepertinya cepat sekali ya, nggak butuh waktu lama ketika kita gunakan kawat 1 mili. Meskipun 1 mili pun sudah terasa sekali perubahan tenaganya, baik itu torsinya ataupun RPM-nya ya, dari yang kawat gulungan standarnya itu udah sangat jauh sekali perbedaannya teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau besar lagi, mau ekstrim lagi, maksimal 1,1 bisa, 1,2 itu sudah mentok bener ya, kita jaga-jaga juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau nanti seandainya kedepannya ataupun setelah ini ada perubahan lagi yang perlu kita pantas untuk share ke teman-teman, baik itu perubahan dari baterai ataupun yang lainnya, nanti akan kita share lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara ini hanya baru 3 impact ya, jadi yang Nagawa 350, ini yang 320 dan JLD ya. Jadi untuk ketiga itu saya pribadi memilih Nagawa 320 untuk di upgrade nantinya teman-teman ya. Kalau masih standaran memang JLD dan Nagawa masih unggul ya. Nagawa torsinya memang luar biasa untuk di standaran, cuman kalau untuk di upgrade dia nggak maksimal karena modulnya nggak bisa support kawat lebih dari 1 mili ya teman. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade di bagian impact Kurens kesayangan teman semua ya. Dan ini warnanya memang sedikit cantik ya. Oke, mungkin itu aja ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video yang lain ya. Dan mudah-mudahan kalaupun bermanfaat, seperti biasa ditunggu subscribe-nya, dukung terus channel ini. Dan jangan lupa juga klik loncengnya, lalu teman-teman klik yang tulisan semua, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya ataupun pemberitahuannya. Tidak ada salahnya teman-teman share juga ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook, WhatsApp ataupun yang lainnya. Siapa tahu untuk orang lain bermanfaat kan, menjadi berkah ya buat teman-teman. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.